Dengan demikian, kemusliman atau ketauhidan seseorang patut kita pertanyakan apabila dia masih berbuat aniaya dan merusak alam. Eko jihad adalah jalan dakwah yang mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga keseimbangan alam serta melakukan pengelolaan lingkungan yang adil dan lestari. Izin untuk semuanya, saya ingin menyampaikan tema hari ini tentang eko jihad, langkah menjaga keseimbangan bumi. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu semuanya. Saya ingin memulai dengan bahwa kita semua itu melihat ada banyak sekali aktivitas manusia dalam penggunaan banyak hal yang kita sering dengar dengan nama ada sebuah krisis iklim. Kalau saya menjelaskan dengan misalnya sekarang berapa juta ton karbon, berapa miliar kerugian dan seterusnya, mungkin kita akan rumit. Yang mudah adalah bahwa segala aktivitas manusia dengan penggunaan seperti pembangkit batu bara, adanya kebakaran hutan, kemudian produksi pabrik, penggunaan pestisida, polusi kendaraan. Nah, itu membuat selimut bumi kita tambah tebal sehingga pantulan sinar matahari itu tidak bisa keluar dengan baik dan membuat bumi ini semakin panas. Nah, apabila semua ini terjadi terus-menerus, itulah yang kita sebut-sebut dengan krisis iklim. Jadi kalau orang mengatakan dengan gas rumah kaca, kemudian adanya krisis iklim, mari imajinasi kita tidak terlalu rumit gitu ya, tapi imajinasi kita adalah membayangkan bahwa bumi kita terselimuti karbon-karbon, polusi-polusi dan segala hal yang merusak yang membuat selimut bumi kita itu makin tebal. Nah, itulah yang kemudian menjadi bencana dan bencana terus terjadi, terutama bencana hidrometeorologi. Organisasi WMO, Organisasi Meteorologi Dunia, dalam laporannya yang berjudul State of Global Climate Change 2020 menyebutkan bahwa suhu rata-rata global itu naik 1,2 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Praindustri adalah masa di mana tahun 1850 sampai 1900 dan menjadi tahun terpanas sejak 2015. Jadi ini yang kemudian terjadi. Jadi jangan heran kalau kok rasanya sekarang panas banget gitu ya. Karena ini adalah tahun terpanas yang membuat yang disebabkan oleh krisis iklim tersebut, dan ini adalah kenaikan 1 sampai 2 derajat di atas tingkat praindustri zaman itu sampai tahun 1900. Nah, tentu saja karena tadi adalah sangat panas kondisinya, maka banyak yang akan semakin mudah terbakar. Salah satunya adalah hutan mudah terbakar, kemudian panas menjadi sekian panas, tingkat Celciusnya menjadi naik, penyakit-penyakit baru bermunculan, bencana hidrometeorologi terus-menerus ada, dan gagal panen, kebakaran, kekurangan air, dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan kondisi di atas, saya terutama dan mungkin banyak sekali aktivis dan teman-teman dari pegiat lingkungan mengatakan bahwa semua itu sama sekali bukan takdir atau kehendak Allah. Tapi itu adalah bagian dari perbuatan manusia yang kita sebut kita semua adalah khalifatul fil ard. Padahal dalam surat Al-A'raf atau surat ke-7 ayat 56 sampai 58, Allah telah mengingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan karena semua akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri di dalam planet bumi. Tepatnya ayat tersebut berarti seperti ini. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, hingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan hujan, dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah pelajaran.
Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran. Dalam surat tersebut, para hadirin yang kami hormati, Allah melarang manusia melakukan kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Yaitu sebagaimana Allah menghijaukan daerah yang tandus dengan didatangkannya hujan dan kemudian tumbuhlah berbagai jenis tanaman. Dari ayat itu juga jelas, Allah menjelaskan bahwa subur atau tidaknya suatu tanaman kembali kepada kondisi tanahnya. Meskipun Allah menurunkan hujan deras dan lebat, namun belum tentu itu membawa keberkahan ke semuanya jika tanahnya memang tidak baik. Dengan kata lain, hujan akan menjadi rahmat dan akan menambah kesuburan tanaman jika kondisi tanahnya memang baik, dan sebaliknya tanah yang rusak akan membuat tanaman tidak berkembang maksimal dan menyebabkan bencana karena adanya hujan. Oleh karena itu, para hadirin yang kami hormati, mengapa Eko Jihad? Eko Jihad adalah sebuah langkah dakwah yang harus segera didengungkan, dilafazkan dengan lisan, diteguhkan dengan hati, dan secara konkret dilakukan dalam semua tata kelola oleh komunitas, oleh pemerintah, dan oleh swasta. Mengapa saya menyebut Eko Jihad? Karena dampak iklim ini tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa saja. Dampak perubahan iklim itu adalah dampak yang sangat berat, dampak yang sangat drastis dan membutuhkan keterdesakan. Jadi kalau kita berjihad itu artinya ada sebuah keterdesakan yang luar biasa yang kita harus melakukannya dengan segera. Dan itulah yang terjadi pada krisis iklim saat ini. Oleh karena itu, Ramadan ini adalah bulan suci di mana kita semua berharap bahwa ada keweningan, ada keheningan, dan kita bisa berdialog dengan mata hati, mata batin, berkatarsis, dan menemukan makna tentang cara yang paling tepat untuk hal-hal penting di sekitar kita. Cara yang paling tepat untuk menemukan hal-hal penting. Ini adalah momen yang tepat, bulan yang tepat untuk melakukan revolusi pada pengelolaan lingkungan dengan berlandaskan keagamaan. Kalau biasanya kita tidak pernah menggunakan agama sebagai landasan dalam usaha untuk memperbaiki lingkungan, kita nyata pada malam hari ini bahwa ayat yang saya bacakan artinya di atas menyampaikan bahwa memang kita tidak bisa lagi untuk menunda bahwa gerakan eko jihad itu harus segera didengungkan. Oleh karena itu, kembali saya akan bacakan surat Ar-Rum ayat keempat. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke dalam jalan yang benar. Bertolak dari firman Allah tersebut, lalu apa yang harus dilakukan oleh manusia ketika bumi yang kita tempati sekarang mengalami sebuah krisis? Dan itu terjadi di mana-mana. Mari kita sambungkan itu dengan surat Ar-Rahman, surah ke-55 ayat ke-5 dan ke-6. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Jadi ini beda nih, matahari dan bulan itu menurut perhitungan. Tumbuhan dan pepohonan itu tunduk kepadanya. Berdasarkan ayat tersebut, mari kita pahami bahwa matahari dan bulan bergerak menurut garis edarnya, sementara tanam-tanaman, pohon-pohon berdasarkan hukum alaminya atau tunduk. Artinya ketika terjadi ketidakseimbangan di antara keduanya, matahari dan bulan satu sisi, tanaman dan pohon, maka akan terjadi potensi ketundukan alami yang tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, uraian singkat ini saya ingin menyampaikan bahwa dari beberapa ayat surat-surat tersebut di atas, saya ingin menyampaikan bahwa eko jihad adalah wujud dari ketauhidan seorang muslim. Apabila kita mendapati seorang muslim, namun dia ternyata melakukan aniaya terhadap bumi, maka kita patut sangsikan ketauhidan seseorang itu yang ternyata
dia tidak sungguh-sungguh bertauhid karena dia telah melakukan pengingkaran terhadap esensi dari tauhid itu sendiri. Dengan demikian, kemusliman atau ketauhidan seseorang patut kita pertanyakan apabila dia masih berbuat aniaya dan merusak alam. Singkatnya adalah, eko jihad adalah jalan dakwah yang mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga keseimbangan alam serta melakukan pengelolaan lingkungan yang adil dan lestari. Mungkinkah MUI diarahkan untuk membuat fatwa yang lebih progresif tentang mitigasi krisis iklim? Mungkin tambahan dari aku ya Mbak Hening, mungkin ini juga terkait sama pertanyaannya Mas Usman. Sebenarnya mengaitkan isu ekologi dengan agama gitu ya, karena Mbak Hening juga kan ada di isu ekologi dan juga di kelompok agama gitu. Itu sejak kapan sih sudah mulai diintegrasikan dan sejauh ini sudah sampai mana? Ini sangat mungkin untuk dilakukan membuat fatwa tentang mitigasi krisis iklim, namun memang harus dibantu menurut saya. Jadi banyak sekali fatwa-fatwa yang ada di MUI, bahkan fatwa tentang air bersih, fatwa tentang perempuan, bagaimana perempuan yang tengah menstruasi untuk menjaga diri, semuanya ada, banyak sekali. Jadi sangat mungkin ini, mungkin yang terpenting bukan di prosesnya hanya bikin aja, tetapi justru proses mensosialisasikan, membawa ini pada proses awareness yang lebih luas. Nah, pertanyaannya Mbak Ayu, kapan sih diskursus tentang ini? Udah lama sekali ya. Oke, kita balik ke kalau kita ingat Hari Kartini 21 April, ada Hari Bumi 22 April. Hari Bumi kan kita semua tahu bahwa Hari Bumi sebenarnya diilhami oleh seorang penulis perempuan yang bernama Carson, yang dia menulis buku tentang menggambarkan Amerika waktu itu, bahwa tiba-tiba burung-burung, nyanyian burung itu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba udara yang bersih tidak ada lagi. Tiba-tiba, jadi itu adalah novel yang kemudian di tahun 62 itu kemudian novelnya Carson itu meledak dan dibaca semua orang, dan ternyata menggugah banyak orang di Amerika yang waktu itu sampai ribuan orang turun ke jalan, dan menyebabkan Presiden Amerika kemudian mengatakan bahwa apakah yang diceritakan oleh Carson dalam novelnya itu adalah benar. Dan kemudian diteliti dan itu mereka bilang adalah benar. Saat itu yang diceritakan adalah bahaya pestisida yang digunakan oleh pertanian untuk meningkatkan meningkatkan pangan. Jadi ini kan kelihatan sekali faktor ekonomi menjadi sebuah alasan di mana kemudian pestisida berbahaya itu ternyata menimbulkan dampak yang negatif dan sangat berbahaya. Bahkan Carson sampai menuliskan bahwa tidak hanya urusan kehilangan suara-suara atau nyanyian burung yang hilang, tetapi sampai pada manusia bisa kehilangan nyawanya karena kanker. Nah, itu yang kemudian mendengungkan. Nah, tahun itu Mbak, teman-teman muslim di seluruh dunia di tahun-tahun itu juga sudah mulai membicarakan, waktu itu dimulai dengan sebuah riset yang sebenarnya risetnya adalah mengkritisi bahwa salah satu kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh agama monoteisme. Dan saat itu yang di waktu itu justru mereka risetnya bukan ke Islam, tetapi risetnya adalah ke teman-teman Kristen. Nah, lembaga gereja itu di satu sisi, tapi kemudian beberapa kelompok muslim kemudian membahas di tempat yang lain bahwa kita introspeksi apakah benar monoteisme itu kemudian menjadi justru menjadi salah satu penghambat untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, kemudian diskursusnya panjang dan tahun 70-an nilai-nilai ini sebenarnya sudah dibawa pulang ke Indonesia. Indonesia sudah mulai mengencourage, mulai menerima, mulai dari Hari Bumi yang kemudian waktu itu gerakan di Amerika, kemudian di Indonesia juga mulai berkumpul. Dan kalau kita baca sejarahnya WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, maka gerakan zaman itu sebenarnya menjadi pionir-pionirnya
berdirinya lembaga yang bernama Walhi salah satunya. Nah, di Islam, di agama Islam, maka gerakan-gerakan yang dilakukan oleh banyak komunitas Muslim itu terus-menerus memaknai bagaimana caranya agar ayat-ayat itu diterjemahkan dalam bentuk yang lebih aktual, dalam bentuk yang bisa diimplementasikan. Jadi tidak usah khawatir kalau dari diskursus itu sudah panjang dari kalian dan kita semua belum lahir. Tapi memang ada tantangan bahwa ini kalah sama sekali dengan gerakan yang sifatnya lebih ritual, yang sifatnya lebih perdebatan gitu, dan orang baru sadar, baru ngeh ketika bumi kita rusak. Gitu.